nih SC? Luar biasa. Oke. SC bagus. Mantap banget, coba deh karena aku lihat nih adik-adik di rumah udah pada siap banget nih buat beribadah. Jelas dong Kak Winda udah siap banget nih. Lihat Benar dong, banget. penampilan aku udah rapi, udah wangi, udah cantik, udah ganteng. Sama dong aku juga. Oke deh, karena adik-adik semua udah pada siap banget, yuk kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. hari ini. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan. kalau sebentar Kalau sebentar kami ingin kami ingin beribadah beribadah Sabtu ceria. Sabtu ceria. Tuhan yang berkati ya, Tuhan yang berkati ya dari awal dari awal sampai akhir, sampai akhir. hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya, Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. amin. Yuk, biar makin semangat kita undang untuk Bangkit berdiri. yuk. Oke, sebelum memulai pujian, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira adik-adik di rumah pernah gak nih merasa malu, merasa minder karena kulitnya terlalu putih atau karena kulitnya gelap? Aku pernah sih Kak waktu kecil. Wah, adik-adik gak boleh ya berpikiran seperti itu, karena Tuhan Yesus sayang semua anak tanpa membedakan warna kulit, mau kulitnya putih, sawo matang, kuning langsat. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Seperti pujian ini nih, yuk kita angkat pujian. Yesus sayang semua anak. Ayo. Jangan lupa ikutin gerakan kita berdua ya. Oke kak. Gerak kanan kiri dulu. Yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Dari awal ya adik-adik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam. Kulit putih dan hitam Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Kak Winda pujian tadi bilang kalau misalnya Tuhan Yesus cinta ya sama kita. Bener banget Kak Erna. Oleh karena itu kita boleh gak sih dengerin bisikan-bisikan orang atau ngomongan-ngomongan orang yang bilang kita, kamu jelek banget kayak gitu penampilannya. Gak boleh, kita gak boleh dengerin mereka ya adik-adik. Oh gak boleh ya Kak? Gak boleh. Oke, kalau gitu kita sama-sama angkat pujian Saat Iblis Merayuku. Kita mau sama-sama tampil beda ya adik-adik. Jadi nanti kalau misalnya ada kata aku berani tampil beda, jangan lupa nanti bikin gayanya yang terbaik ya adik-adik. Oke Kak. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman
semua tadi gayanya lucu-lucu banget. Gemes-gemes banget Kak Keren Erna. semua gayanya. Berarti kita nggak boleh ya Kak denger-dengar omongan mereka yang jelek-jelek. Iya, nggak boleh adik-adik ya. Nggak boleh, kita harus tetap berpikir positif. Nah adik-adik, berarti kalau kita harus berpikir positif, kita harus gimana tuh? Kita harus Percaya diri dong Kak, karena kita tahu kalau Tuhan tuh sayang banget sama kita. bener banget, walaupun kita kecil, kita lemah, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita adik-adik. Yuk kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Oke. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk adik-adik. Angkat kanan kiri dulu ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mulai dari awal ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, Walau ku kecil. walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan sayang sama kita loh adik-adik, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku sayang pada. Hilang firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bilang ke temennya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, adik-adik keren. Sebelum duduk nih adik-adik, kakak mau ajak adik-adik buat tos. Kakak adiknya atau papa mamanya bilang, tadi kakak adik atau papa mama semangat banget memuji Tuhannya. Tadi kamu semangat banget memuji Tuhannya. Oke, udah? Udah Kak. Boleh silakan duduk. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Tapi kakak minta adik-adik buat duduk diam, sungguh-sungguh dalam bernyanyi ya. Kakak gak mau lagi lihat adik-adiknya ngobrol sama temennya. Gak mau adik-adik gak fokus. Kakak mau adik-adik duduk diam, ambil sikap berdoa yang benar. Kita tutup mata kita, kita lipat tangan kita duduk yang manis. Kita mau katakan, Tuhan gak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan kita mau katakan sekali lagi, jangan pernah menyerah. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, bantu kami ya. bantu kami Berikan ya. kami. Berikan kami roh yang mau duduk diam. roh yang mau duduk diam, taat, taat, mendengarkan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh, supaya supaya setiap firman setiap yang firman disampaikan yang disampaikan bisa tertanam bisa di tertanam hati kami di hati kami dan dan dapat kami lakukan dapat kami lakukan dalam kehidupan kehidupan sehari-hari kami. sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Hanya di Yesus. dalam Nama Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kakak, katakan Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik. Wow, keren banget adik-adik. Tadi Kak Ocha ngeliat nih adik-adik semuanya antusias waktu memuji Tuhan. Keren. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap dengerin firman Tuhan? Kalau siap, coba sikap yang manis. Kita mau sama-sama dengerin cerita firman Tuhan. Hari ini Kak Ocha mau cerita tentang, jadi waktu itu nih adik-adik, di zaman dulu banget nih, ada sebuah istana yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu nama rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Raja siapa adik-adik? Betul, Raja apa? Nebukadnezar ya. Waktu itu adik-adik, karena istananya ini sangat besar, istana yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, maka diperlukan pegawai-pegawai istana adik-adik. Pegawai-pegawai inilah yang bekerja di istana. Lalu pada saat itu adik-adik, karena istananya terlalu besar, Raja Nebukadnezar mencari pegawai-pegawai terbaik untuk boleh bekerja di istananya dia. Lalu diumumkan ke sekeliling istana yang ada, diumumkan ke orang-orang banyak kalau misalkan istana sedang mencari pegawai. Dan ada syarat-syaratnya adik-adik. Jadi kalau sekalian ya, kalau misalkan orang-orang pada saat itu pengen jadi pegawai istana, mereka harus sesuai dengan syarat ketentuan yang ada. Syaratnya apa aja emang Kak? Syaratnya yang pertama adalah berpenampilannya harus yang baik, perawakannya baik, ya kelihatannya harus baik, terus juga harus menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, sikapnya baik, dia mau jadi teladan, dia mau jadi terang, karakternya juga baik.
Dan waktu itu adik-adik ada seseorang bernama Daniel. Daniel ini memiliki 3 teman. Dan Daniel bersama ketiga temannya mengetahui hal ini. Dia dengar kalau misalkan ternyata Raja Nebukadnezar sedang mencari pegawai istana. Dan pas waktu mereka dengar tentang informasi ini, mereka langsung datang. Mereka langsung bergegas datang ke istana dan mereka mau mengajukan diri untuk menjadi pegawai istana. Padahal tadi syaratnya mudah nggak adik-adik? Enggak, syaratnya sulit. Syaratnya harus menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karakternya harus baik dan penampilannya harus baik. Tapi Daniel dan juga ketiga temannya dengan percaya diri mereka datang ke istana. Mereka mengajukan diri mereka kalau mereka siap jadi pegawai istana. Dan waktu mereka dengan percaya diri datang ke Raja Nebukadnezar, datang ke istana yang besar itu adik-adik, Raja Nebukadnezar melihat mereka. Raja Nebukadnezar melihat Daniel bersama dengan teman-temannya dan melihat dengan jelas kalau hidup mereka benar, melihat dengan jelas kalau penampilan mereka baik, melihat dengan jelas kalau misalkan mereka ini hidup tidak takut akan Tuhan adik-adik. Dan akhirnya karena Raja Nebukadnezar melihat hal itu, terpilihlah Daniel bersama ketiga temannya sebagai pegawai istana. Nah adik-adik, hari ini kita belajar apa sih dari firman Tuhan? Hari ini kita mau sama-sama belajar adik-adik tentang hidup dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama mengikuti semua perintahnya firman Tuhan, semua perintahnya Tuhan. Jadi teladan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Seperti pujian tadi adik-adik. Pujian tadi bilang apa? Kita harus berani tampil beda. Anak-anak yang cinta sama Tuhan Yesus pasti mau hidup tampil beda. Waktu orang-orang melakukan dosa, waktu teman-teman kelas kita melakukan dosa, menyontek, mencuri, kemudian juga berkata kasar, kita mau sama-sama praktek jadi teladan, kita mau sama-sama praktek berani tampil beda untuk gak melakukan hal tersebut juga. Seperti Daniel dan juga ketiga temannya, mereka mau praktek hidup benar sehingga mereka gak ikut-ikutan sama yang lain. Dan akhirnya Daniel bersama 3 temannya dilihat oleh Nebukadnezar dan akhirnya terpilih. Sama juga sama kita adik-adik, waktu kita mau praktek hidup benar, kita gak menyontek, gak mencuri, kita gak berkata kasar, Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus pasti akan terus memberkati kehidupan kita. Bahkan gak cuma Tuhan Yesus yang melihat, orang-orang di sekeliling kita juga melihat. Teman-teman kita, keluarga kita, kemudian juga guru yang ada di sekolah, siapapun orang yang ada di sekeliling kita, waktu mereka melihat hidup kita benar, maka kita sudah mempraktekkan diri kita menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam dunia untuk orang-orang sekeliling kita. Jadi pastikan ya adik-adik, mulai hari ini kita semua semakin cinta akan Tuhan, hidup kita semakin mencerminkan firman Tuhan, biar hidup kita menjadi cermin yang terlihat oleh banyak orang di sekeliling kita. Biar Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan mempraktekkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Kami mau menjadi teladan dimanapun Tuhan Yesus menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya adik-adik. Adik-adik ikutin gerakan Kakak Winda. Nanti Kak Ocha yang akan bacakan ayat hafalannya. Siap? Oke, kita mulai. 1 Timotius 4 ayat 8.
latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, adik-adik jangan lupa dihafalkan ya. Oke adik-adik? Oke, bye-bye. Wah, Kak Erna, tadi firman Tuhannya seru banget gak sih, Kak? Seru banget dong, Kak. Seru banget, aku merasa terberkati sekali dengan firman Tuhan hari ini. Aku juga. Nah, kalau udah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kayak luar biasanya dong, kita memberikan pengumuman. Jadi, yang pertama ada besok kita akan tetap ada Kids Community. Jam berapa? Jam 9 pagi ya adik-adik. Jangan lupa dicatat jam 9 pagi. Di mana tuh, Kak? Di ruang TKA ya adik-adik. Di Ruko G7A. Jangan lupa hadir. Oke, Dan Kak. jangan lupa juga untuk ajak teman-temannya yang banyak. Supaya apa Kakak Winda? Supaya memuji Tuhannya seru banget. Iya, terus Rame-rame. apalagi nih Kak pengumumannya? Yang kedua, seperti luar biasanya di hari Sabtu akan ada Sabtu Ceria. Wow, jam berapa tuh Kak? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Nah Kak, kalau misalnya nih aku lagi sakit atau lagi di luar kota terus gak bisa datang Sabtu Ceria Onset, kira-kira gimana tuh Kak? Gampang banget, adik-adik bisa nonton kayak gini nih di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Oh gitu ya Kak? Iya, Kak Oke Erna. deh, kalau Oke. gitu aku akan rajin Sabtu Ceria terus kalau gitu. Sama aku juga nih. Oke, nah adik-adik di bulan Agustus ini kita mau sama-sama merayakan ulang tahun teman-teman kita loh yang berulang tahun di bulan Juli. Wah, siapa nih yang berulang tahun di bulan Juli? Selamat ulang tahun ya buat adik-adik yang ulang tahun di bulan Juli. Selamat ulang tahun. Oke, kayaknya pengumumannya itu aja deh Kak yang bisa kita sampaikan. Iya betul banget, jadi semua pengumumannya sudah nih adik-adik dan kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Sebentar, kami mau akhiri kami mau akhiri dan melanjutkan melanjutkan aktivitas kami aktivitas kami hanya di hanya dalam di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.